Ibu bisa berbagi kiat nggak untuk itu? Selalu seperti apa sebenarnya dalam membangun pemikiran itu sehingga ya lansia itu tetap terjaga pemikirannya, tetap terjaga wawasannya, sehingga mungkin tetap produktif lah dalam kalimat. Kalau tidak produktif secara fisik, tetapi secara pemikiran dia mesti tetap produktif untuk bisa berbagi. Nah, untuk itu memang semua itu harus kita awali dengan apa ya? Kita harus ikhlas menerima apapun itu, terutama cobaan ya. Ikhlas. Kita harus berusaha jadi orang tuh yang ikhlas dan sabar. Jadi kita tuh jadi manusia tuh harus kuat sabarnya, kuat ikhlasnya, terutama kuat doanya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Halo Sobat Sehat semua dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam acara yang senantiasa kita nanti-nantikan. Dimana lagi kalau bukan di acara podcast Dinas Kesehatan dengan nama udara podcast Bisik Taka. Bincang asik tentang kesehatan kita. Sobat Sehat Bisik Taka, dalam data BPS yang kami dapatkan, rata-rata pertambahan usia penduduk Indonesia dalam 5 tahun terakhir itu berada di angka 0,22 tahun. Artinya apa? Dalam kurun waktu 5 tahun, masyarakat Indonesia itu memiliki usia harapan hidup bertambah 1 tahun. Dari data yang ada di tahun 2020 itu angka usia harapan hidup masyarakat Indonesia berada di usia 73,37 tahun. Namun lompatan 5 tahun ke depan menjadi 74,47 tahun. Angka yang sangat luar biasa, di mana untuk menggapai usia harapan hidup yang terus tumbuh atau terus bertambah setiap tahunnya, ini tak lepas dari 3 aspek. Pertama, dari layanan kesehatan yang semakin bagus. Yang kedua, dari masyarakat makin sadar untuk hidup sehat. Nah, kita sudah sering mendengar tentang gerakan masyarakat hidup sehat atau kita kenal dengan Germas. Dan yang terakhir, aspek yang menjadi barometer adalah perawatan lansia yang lebih baik. Sobat Sehat Bisik Taka, berbicara soal kesehatan tentunya tidak lepas dari peran pelaku kesehatan itu sendiri. Ya. Di samping kita berbicara tentunya tentang sistem kesehatan dan fasilitas kesehatan. Nah, untuk kali ini kami akan menguliti salah satu penggiat kesehatan yang sudah mendarbabaktikan sebagian hidupnya untuk dunia kesehatan. Yang tentunya juga beliau adalah salah satu saksi sejarah dan bisa juga menjadi pelaku sejarah kesehatan dalam pemekaran Kabupaten Penajam Pasir Utara. Hal ini kami angkat karena bertepatan tanggal 29 Mei ini merupakan Hari Lanjut Usia Nasional dengan mengusung tema Lansia Tersenyum, Lansia Sehat. Maka daripada itu mari kita sambut bersama-sama narasumber kita yang luar biasa. Dan siapa lagi kalau bukan Ibu Temu AMD Kep, yang keseharian beliau adalah Kepala Bidang P2 di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, sesuai dengan lansia kayaknya senyumnya tidak hilang itu. Ya. Luar biasa. Senyum Ibu, sebagian dari ibadah. iya, alhamdulillah. Ibu. Ya. Ini sekedar konfirmasi saja. Hal yang paling ditakutin dan sering terjadi bagi lansia itu adalah demensia ya, Bu? Apakah betul Sobat Sehat Bisik Taka kita tes beliau? Apakah masuk dalam kategori itu apa tidak? Pertama yang simpel-simpel aja, Bu. Saya cuma memastikan satu hal. Ibu ingat waktu lahir?
Waktu lahir ya nggak inget lah. Oh iya, Masih bagus ini. Iya. Tapi kata orang tua, Heeh. itu lahirnya benar tanggal 28 bulan 8. 24 Agustus 1968. Oh iya, sengaja saya pelesetin, Bu. Ya. Saya cuma mau ngetes Nggak dimensi tanya apa. harinya. Oh, harinya boleh? Oh, itu rahasia. Oh, Itu gitu. Katanya orang Jawa itu rahasia. Kalau Ya. wetonnya nanti ketahuan ada Ya, apa gitu ya. Oh, siap Ibu, terima kasih. Dan juga dari data yang kami dapatkan Ibu, Ibu sudah mendarma baktikan sebagai seorang tenaga kesehatan di Kabupaten Panjang Pasir Utara 39 tahun. Nanti bisa diceritakan tepatnya sampai kapan, dan bahkan ada nih Bu satu pertanyaan yang kayaknya ini saya pikir sangat-sangat mempengaruhi. Saya sendiri sudah kurang lebih sekitar 30 tahunan ya, belum sampai 39 Bu bekerja. Sudah lupa waktu-waktu itu. Nah ini pertanyaannya, Ibu masih ingat nggak waktu pertama kali jadi seorang ASN, dan waktu itu Ibu pakai baju apa? Iya. Saya masih ingat sekali ya, waktu itu saya terima SK pertama itu di Kota Madia, Balikpapan. Ya, SK CPNS saya yang pertama. Oh ya. Ya, itu di Kota Madia, Balikpapan. Kemudian saya berangkat ke Balikpapan. Tugas pertama saya itu di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan waktu itu tahun 88. Karena SK CPNS saya kan di November 87. 87, Tetapi ya saya kira-kira tahun lah ya. Ya, melaksanakan tugas itu setelah mengikuti prajabatan zaman dulu ya, namanya Oh, prajabatan. jadi dulu prajabatan dulu. Prajabatan, Kalau sekarang kan itu latsar. namanya latsar. Nah, kalau Dulu biasanya kan kan mereka aktif prajabatan. dulu, baru mengikuti latsar. Kalau dulu di Kalau dulu kita prajabatan terima, dulu ya. Kita terima SK CPNS langsung prajabatan. Oh ya, siap Bu. Prajabatan kurang lebih 3 bulan dulu ya. Nah, itu di awal 88 saya berangkat tugas di Kota Madia, Balikpapan, di Dinkes Kota Madia, Balikpapan. Saya orientasi di sana kurang lebih 2 minggu. Pakai baju kerja biasa, atasan putih, bawahnya bebas. Yang penting dimasukkan rapi. Oh, atasan putih? Dulu belum ada seragam yang pakai waskat begini ya. Belum ya. Nah, atasan putih, kemudian bawahan bebas hitam atau warna, yang penting warna gelap. Pakai baju putih sudah gagah banget dulu Bu ya. Iya. Oh, Ibu cantik ya kalau saya gagah. Oh iya, masih muda kan. Kita terima Iya, nah. iya baik Ibu. Pertanyaan berikutnya. Entar, itu masih ada lanjutannya loh ya. Oh ya, siap, Saya lanjut. hanya 2 minggu orientasi di Kota Madia, Balikpapan. Kemudian saya menerima SK lagi, Yeah. saya tugaskan ke Kota Madia, Balikpapan Seberang. Dulu Penajam ini Balikpapan Seberang ya, tahun 88. Oh, tahun 88 Itu itu masuk di kecamatan- kabupaten Bukan masuk di Kota Madia, Balikpapan. Tapi kecamatan Balikpapan Seberang, bukan Penajam ya. Bukan Penajam. Oh, Balikpapan Seberang. Ya, siap. Tepatnya di Puskesmas Petung. Nyebrangnya pakai apa, Bu? Naik speed dulu. Oh, Naik speed. Saya diantar ada pegawai Dinas Kesehatan Provinsi waktu itu namanya Pak Musa, tapi sekarang sudah meninggal beliaunya, itu di Puskesmas Petung. Awal mula saya di Puskesmas Petung itu saya dititipkan di rumahnya Pak Bandi. Pak Bandi. Sekarang sudah pensiun, beliau juga dulu saya di Dinas Kesehatan kita. Oh, siap. Iya. Oh ya Pak Bandi ya. Ya. Ya, mudah-mudahan beliau senantiasa panjang umur ya, Bu ya. Baik. Ibu, baju sudah. Model baju sudah. Oh, Kira-kira momen apa apa? yang tidak terlupakan dalam kurun waktu Ibu sebagai seorang ASN? Jadi kadang-kadang begini, ada satu momen kalau pas itu kita teringat langsung tiba-tiba senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada nggak kira momen-momen itu yang Ibu rasakan selama menjadi seorang ASN? Ada sih, sebenarnya banyak momen ya yang saya lewati, saya lalui selama saya jadi Boleh satu ASN. atau dua, Bu? Terutama pada saya masih di Puskesmas ya. Iya. Itu waktu saya dinas di Puskesmas Pembantu Tanjung Kampung Baru. Nggih. Karena seawal tugas di Puskesmas Petung tuh langsung di Puskesmas Pembantu Tanjung Kampung Baru, Kelurahan Kampung Baru. Kelurahan Kampung Baru, belum pemekaran ya, masih Belum, jadi itu masih masuk kecamatan Balikpapan Seberang. Balikpapan Seberang. Iya, momen yang paling saya ingat sampai dengan sekarang ya, itu pengalaman yang menurut saya sih luar biasa sekali. Setiap saya mau pulang ke Palaran atau ke Yeah. Samarinda, saya harus berjalan kaki dulu dari Pusban itu keluar ke jalan besar itu paling nggak 1 jam. Oh, itu momen-momennya ya. Ya, karena waktu momen-momennya. itu kan memang nggak ada kendaraan. Jadi jalan kaki ya. Jalan kaki, luar iya, biasa luar biasa. perjuangannya. Itu. Luar biasa waktu itu ya. Tapi Itu sekarang awal mula sebagai ASN ya. ya, ini bisa menjadi contoh buat kita-kita nih yang masih ya agak sedikit muda dikit lah, Bu ya. Ya. Bahwa dulu berjuang untuk menjadi seorang ASN itu tidak dengan fasilitas yang luar Betul biasa. sekali. Iya, tetapi bagaimana bisa kita
mendorong diri kita, meng-create diri kita untuk bisa memiliki arti bagi masyarakat di mana kita ditempatkan pada saat itu ya Bu ya. Ya, Luar benar biasa. Kemudian dari itu Bu, ada nggak salah satu rekan yang mungkin menjadi sweet memorinya Ibu, artinya rekan kerja, partner kerja yang mungkin kalau ingat itu selalu ingin bertemu, bersilaturahmi dengan dia? Ada nggak Bu? Ada. Yang ibaratnya apa ya, yang support saya, tapi beliau sudah tidak ada sekarang. Iya, iya. Tapi ibaratnya kerjasama kami itu luar biasa ya waktu itu ya, waktu saya masih di Puskesmas Petung ya, kita ada jadwal untuk keliling untuk melaksanakan ini apa namanya, penyuluhan. Penyuluhan dari desa ke desa, dari posyandu ke posyandu. Itu saya sering berpartner dengan Pak Siswanto, dengan Pak Kardi, juga dengan Pak Sutrisno. Itu momen apa namanya ya, itu sesuatu yang mungkin anak-anak sekarang nggak bisa laksanakan itu. Mungkin jarang sekali dilaksanakan. Karena waktu itu kita tidak punya kendaraan, pakai kendaraan pribadi, itu pun bensin juga kita talangi sendiri. Ya ibaratnya apa ya? Itu memang perlu dedikasi kita ya, pengorbanan kita. Bukan hanya perjuangan Bu. Iya. Perlu kesadaran bahwa kita itu harus punya arti bagi orang lain. Benar sekali. Kita menyampaikan info tentang kesehatan, tentang penyakit, tentang kalau sekarang istilahnya stunting ya, tentang kurang gizi segala macam. Zaman itu di tahun 90-an atau di awal 2000, sebelum tahun 2000-an itu masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau sekarang kan banyak media sosial ya, bisa lihat di YouTube, bisa lihat di IG misalnya. Kalau zaman dulu memang kita yang harus datang ke masyarakat untuk menyampaikan info itu tentang penyakit, bagaimana pencegahannya, bagaimana memberikan gizi yang baik buat balita. Kita memang harus terjun langsung. Iya. Gitu. Ini masa-masa yang menjadi memori atau kenangan Ibu ya. Mungkin sudah kita coba kuliti satu demi satu, dan kita tutup dengan sebuah rekan kerja yang luar biasa Ibu sebutkan. Bahkan mungkin ada salah satu dari rekan kerja itu yang mungkin kalau kita mengingatkan dengan perjuangan, kita harus kadang-kadang bisa bilang orang Jawa mbrebes mili. Atau sedih lah untuk itu. Kita beda topik ya Bu. Oke. Boleh. Biasanya lansia, apalagi sekarang itu lansia itu kadang-kadang karena bertambahnya usia yang setiap tahun itu bertambah 0,22 tahun, atau dalam kurun waktu 5 tahun itu bertambah 1 tahun usia harapan hidup masyarakat Indonesia, maka ini kan menjadi bumerang juga gitu ya, dimana lansia itu dalam arti tanda kutip sering dikonotasikan menjadi manusia yang mungkin menjadi beban ya, kurang produktif gitu kurang produktif seperti itu. Tapi sesuai dengan tema lansia kita, lansia tersenyum, lansia sehat. Saya lihat senyumnya Ibu sangat luar biasa gitu ya, dan tentu dibarengi dengan kesehatan yang luar biasa. Mudah-mudahan tidak ada penyakit yang lain ya Bu ya. Amin. Nah, kiat-kiat apa ini Bu? Rahasianya apa ini Bu? Bisa sampai dalam tahap ini menjelang kurang lebih kita menghitung hari ya, kayak lagunya Krisdayanti jadinya, menghitung hari, karena beliau sejatinya sudah masuk dalam MPP, masa persiapan pensiun. Iya, harusnya. Iya, karena tadi beliau sebutkan bulan 8 beliau itu dilahirkan dari seorang ibu, ya kan? Bukan seorang bapak, dari seorang ibu, maka bulan 8 yang nanti atau memasuki bulan ke-9 itu beliau sudah purna tugas. Silakan Bu diceritakan kiat-kiatnya. Karena masih senyumnya masih enak gitu ya. Sebenarnya kiat-kiat kita itu untuk menghadapi purna tugas atau menghadapi masa usia yang sudah nggak muda lagi ya, itu kembali ke kita. Satu hal yang pasti, kita tuh harus menanamkan pemikiran yang positif tentang beberapa hal, bahkan tentang berbagai macam hal. Jauhkan kita tuh memiliki pemikiran yang negatif, apalagi dengan orang lain, dengan rekan kerja, dengan pasangan kita. Perbanyaklah berpikir positif. Iya, perbanyak berpikir positif. Nah, iya, husnul uzon ya, orang ya. Jangan berpikiran negatif atau berprasangka buruk, terutama ke Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, luar biasa. Ini dalam sekali nih maknanya. Luar biasa nih, dalam sekali maknanya. Membuat saya ini sebagai host yang mungkin usianya agak sedikit muda dari Ibu, ya, tapi sudah mungkin bisa-bisa juga 5 tahun yang akan datang saya juga harus masuk ke MPP Ibu. Iya. Ya. Kita harus banyak bersyukur ya. Contohnya saya memang banyak bersyukur sekali bahwa saya akan melewati masa purna ini masih dalam kondisi hidup.
Karena banyak teman-teman saya, ya jujur, belum purna tugas sudah meninggal. Iya Bu. Iya. Ya kalau kita ingat, apalagi salah satu rekan Ibu yang Ibu sebutkan, ya beliau saya anggap sebagai mentor saya juga Bu, di dalam sebagai membentuk saya menjadi seperti sekarang ini. Ya seperti almarhum Pak Haji Tris, ya sangat luar biasa, beliau mendedikasikan ilmunya bukan hanya contoh teladan dalam bekerja, tetapi ilmunya juga didedikasikan kepada kita semua sebagai generasi-generasi yang lebih di bawah beliau. Nah, ini kadang-kadang kita sering meneteskan air mata kalau mengingat itu. Tetapi Ibu luar biasa. Nah, cuman terkadang Bu sebagai seorang ASN, apalagi sudah memasuki usia purna tugas, walaupun ada kata-kata sebenarnya kita pada akhirnya nanti akan menjadi pensiun juga. Ya. Kalau tidak dipensiunkan oleh pemerintah, kita dipensiunkan oleh Allah Ta'ala, atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, menghadapi rutinitas yang setiap hari Ibu jalanin, dari pagi bangun tidur, siap-siap harus ke kantor, mungkin hari Senin harus mengikuti apel, dan memulai lagi schedule kerja, ritme kerja yang dibangun. Itu nanti kira-kira Ibu sudah mempersiapkan enggak kira-kira yang sebagai pengganti itu nanti menjelang bulan ke-9 ke atas nantinya? Jauh-jauh hari saya sudah mempersiapkan untuk itu. Karena saya menyadari tidak selamanya kita tuh harus muda. Kita juga harus menyadari bahwa pada akhirnya kita akan berhenti di suatu titik. Ya, kita akan menjadi tua dan harus istirahat. Nah, untuk itu memang kita semua, ya, termasuk saya sudah mempersiapkan diri untuk itu. Terutama mental, ya. Saya harus siap secara mental bahwa saya itu pada akhirnya harus berhenti dari tugas-tugas dan kewajiban saya sebagai ASN. Saya sudah mempersiapkan diri seandainya nanti saya sudah harus istirahat di rumah dari kegiatan sehari-hari sebagai ASN. Banyak kegiatannya sudah rencanakan di rumah. Wah, luar biasa. Saya punya hobi untuk berkebun. Siap. Saya akan nanti bisa kita ikut panen ya Bu. Ibu tanam aja, kami yang panen. Ya, betul sekali. Intinya saya sudah punya rencana, ya, saya tidak akan menganggur lah di rumah itu. Mungkin saya akan lebih banyak ke ibadah, terutama itu, ya. Rutinitas sehari-hari saya siapkan untuk, mungkin akan rutin kalau ada waktu dan kondisi fit, ya. Saya akan coba rutin untuk jalan pagi, mengerjakan sesuatu yang pasti yang saya sukai, yang membuat saya itu happy. Saya nggak pernah selama ini mengerjakan sesuatu yang dengan terpaksa, ya. Mengerjakan sesuatu itu harus dengan hati supaya kita merasa senang. Nah, kerjakan sesuatu yang membuat kita senang. Baik. Ibu, ini kurang lebih mungkin sekitar 15-20 menit kita sudah duduk. Ibu sudah sakit belum pinggang? Oh, enggak sakit. Oh, enggak sakit. Karena ini saya masih hanya menyamankan diri aja dengan posisi seperti ini. Oh, gitu. Iya. Saya masih ada 15 pertanyaan. Kayaknya 30 deh pertanyaan lagi yang belum terjawab ini. No problem, siap. Baik Ibu luar biasa sudah mewariskan termasuk schedule kerja nanti setelah memasuki masa pensiun MPP, ya, memasuki masa pensiun itu, dan Ibu sudah mewariskan beberapa hal yang luar biasa dari kami, termasuk juga mewariskan salah satu putri Ibu untuk tetap melanjutkan aktivitas Ibu di kantor ini. Itu rezeki, ya. Iya. Rezeki. Tapi ngomong-ngomong Bu, dalam ini kira-kira dalam menyusun ini anak-anak ikut ngatur-ngatur jadwalnya Ibu nggak kira-kira? Oh, enggak. Enggak, ya? Saya orangnya tipe orang nggak suka diatur-atur, ya, apalagi untuk kegiatan saya sehari-hari di rumah. Oh iya. Siapa tahu, oh mama ini harus pagi-pagi udah bangun ini, buat ini. Enggak, ya? Saya akan kerjakan pekerjaan yang membuat saya suka. Gitu. Saya nggak suka diatur-atur, terutama untuk diri saya sendiri, ya. Mereka punya kehidupan sendiri, saya juga punya kehidupan sendiri. Saya akan menjalani sisa hidup saya di masa purna saya, ya, dengan sesuatu yang bikin saya senang. Ada saatnya kita harus jalan-jalan, ya jalan-jalan. Selama dalam kondisi sehat dan punya secara keuangan, secara finansial ada, ya waktunya jalan, ya jalan. Baik. Ibu tadi mengatakan kiat yang paling baik itu di dalam supaya tetap kondisi seperti ini, ya, memasuki usia yang ke-80, 58. Sengaja dipleset-plesetkan ini Bu, supaya ya kok 80 masih kayak gini gitu. Ya, salah satunya saya petik bahwa kita harus husnul uzon atau positive thinking. Nah, membangun pemikiran yang husnul uzon atau positive thinking itu kan tidak mudah, Bu. Benar, tidak mudah. Ya, tidak mudah. Kira-kira Ibu bisa berbagi kiat nggak untuk itu? Selalu seperti apa sebenarnya dalam membangun pemikiran itu sehingga ya lansia itu tetap terjaga pemikirannya, tetap terjaga wawasannya, sehingga mungkin tetap produktif lah dalam kalimat
kalau tidak produktif secara fisik, tetapi secara pemikiran Ya. dia masih tetap produktif untuk bisa berbagi. Nah, untuk itu memang semua itu harus kita awali dengan apa ya? Kita harus ikhlas menerima apapun itu, terutama cobaan ya. Ikhlas. Kita harus berusaha jadi orang tuh yang ikhlas dan sabar. Jadi kita tuh jadi manusia tuh harus kuat sabarnya, kuat ikhlasnya, terutama kuat doanya. Siap. Untuk menuju supaya kita tuh senantiasa berpikiran positif. Sebentar, kan dekat-dekat Apa? lansia juga Bu. Iya. Mengulang lagi, Kuat sabarnya, sabarnya, kuat ikhlasnya, kuat doanya. Nah, kuat sabarnya, ikhlasnya, doanya. SID. Oh iya, singkat itu ya. Iya, sabar, ikhlas, dan doa. Doa. Iya, memang semua akhir harus diakhiri dengan doa. Tapi kita belum berakhir, Bu. Satu pertanyaan lagi. Untuk adik-adik SN yang masih muda dan masa kerjanya masih panjang, apa pesan atau tips yang Ibu bisa sampaikan kepada mereka semua? Tidak saya, Bu. Saya sudah sebentar lagi juga nyusul Ibu. Untuk adik-adik yang masih masa kerjanya masih panjang ya, tanamkan dalam diri kalian bahwa jangan bekerja berorientasi dengan materi, dengan uang. Itu satu. Yang kedua, berusahalah untuk mau bekerja dan bisa bekerja. Kalau kamu sudah punya kemauan untuk bekerja dan kamu mau berusaha untuk bisa, insya Allah semua pekerjaan apapun pasti bisa diselesaikan. Satu kalimat. Satu kalimat. Sebagai quote tentang arti kehidupan di masa tua. Kehidupan di masa tua, kita harus menciptakan diri kita atau membawa diri kita untuk selalu happy atau bahagia. Karena bahagia itu kita yang menciptakan, dan bahagia itu kita yang merasakan. Mungkin kita bahagia dengan apa ya? Dengan kegiatan kita sehari-hari, mungkin jalan santai itu sudah membuat kita bahagia, kerjakan. Seperti saya hobi memasak juga. Saya suka memasak, kalau memang itu membuat kita bahagia, kerjakan. Intinya kerjakan sesuatu yang membuat kamu senang. Karena dengan hidup senang, insya Allah kita akan berumur panjang, kesehatan juga akan mengiringi toh. Senyum tetap terjaga, kesehatan dan pasti mengikuti. Iya. Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya. Halo Sobat Sehat Bisik Taka, kita sudah menguliti sedikit dari kehidupan lansia kita yang sudah menjadi figur kita di Dinas Kesehatan. Belum lansia lah, pralansia. Oh, pralansia. Diatur lagi oleh beliau. Secara ya, kalau memang belum masuk lansia ya, 60 tahun ke 60 tahun ya. Aduh, salah nih redaksinya di sini. Saya pikir 45 tahun sudah masuk pralansia, kemudian 50 ke atas sudah lansia. Jadi sekarang sudah 60 tahun ya Bu ya, berarti dimasukkan lansia. Berarti pralansia. Ya, baik Ibu. Mudah-mudahan Ibu bisa memasuki usia sesuai dengan angka statistik yang disampaikan tadi, bahwa sekarang itu 74, usia harapan hidup ya? Iya, usia harapan 74,47 tahun Bu. Itu statistik 2025. Ya, jadi kalau yang di bawah itu berarti kurang sehat, itu menjaga kurang aware terhadap kesehatannya, sehingga bisa jatuh dalam kondisi sakit dan menyebabkan ya almarhum. Nah, seperti itu. Baik Sobat Sehat Bisik Taka, mungkin sampai di sini bincang asik kita tentang kesehatan kita, yang mungkin sedikit agak tema berbeda di hari ini, yaitu kita tidak berbicara tentang kesehatan atau kiat-kiat kesehatan, tetapi kita menguliti sosok dari pelaku kesehatan di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan kami ucapkan terima kasih Bu Temu. Sebenarnya saya agak-agak lidah saya nggak takut kesel ya, karena kebiasaan manggilnya Bude. Iya, Bude Temu. Mudah-mudahan dalam memasuki masa pensiunnya nanti, purna tugasnya nanti, Ibu tetap dalam kondisi yang sehat. Amin. Syukur-syukur bisa melebihi daripada usia harapan hidup Indonesia. Halo Sobat Taka, sampai di sini cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.